Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapina Ika Septiardini, alamat Selahung Ponorogo. Pada tanggal 28 Oktober 2022, saya melakukan persalinan dengan Dr. Aditya di Rumah Sakit Dharmayu. Persalinan anak pertama saya dilakukan dengan cara sesar. Untuk anak kedua, persalinan dilakukan dengan cara normal yang biasa disebut dengan VBAC. VBAC yang saya ketahui adalah persalinan normal setelah persalinan sesar. Pengalaman yang saya rasakan antara persalinan sesar dengan persalinan normal adalah ketika saya persalinan sesar, saya merasakan lama untuk pemulihan, membutuhkan sekitar 3 bulan untuk pemulihan operasi sesar, sedangkan lahiran normal saya hanya membutuhkan 5-7 hari pemulihan. Dan perbedaannya itu banyak sekali, karena ketika saya lahir dengan sesar itu selain pemulihan lama, saya juga merasakan ketidaknyamanan ketika melakukan aktivitas seperti untuk menyusui, itu juga merasakan kendala seperti merasakan sakit di bekas jahitan sesar. Itu butuh beberapa waktu untuk menyembuhkan, dan saya juga sampai 3 bulan saya tidak terlalu banyak kontak dengan anak saya karena terlalu beresiko, seperti menggendong, terus memandikan, mengganti popok segala. Selain saya menyusui, itu saya dibantu dengan keluarga. Berbeda dengan sesar, beda dengan normal, saya bisa melakukan sendiri aktivitas selama setelah bayi lahir. Jadi dari pengalaman saya ini bisa disimpulkan bahwa tidak selalu lahiran dengan sesar, kemudian untuk lahiran selanjutnya, kedua, ketiga, harus lahir dengan sesar juga. Bisa dengan lahir normal, tetapi harus dengan bimbingan dan arahan dari dokter maupun bidan. Dan bidan dengan dokter itu harus dalam satu kerjasama. Jadi si bidan ini tadi mengarahkan pada pasien ibu hamil untuk melakukan VBAC ini dengan dokter yang memang bekerja sama dengan bidan tersebut, dan tidak selalu dengan yang sesar itu tidak selalu harus sesar lagi, dan bisa melahirkan normal dengan syarat ibu harus kondisi sehat dan memungkinkan untuk lahir normal. Selain itu, ibu yang kondisinya bagus, tidak memiliki riwayat penyakit apapun seperti asma, itu tidak disarankan untuk lahiran normal, karena ditakutkan ketika lahir, proses lahiran si ibu tidak kuat ketika prosesnya mengejan, karena VBAC ini juga
tidak semua kondisi itu bisa melakukan VBAC. Jadi harus ada pendampingan dari bidan dan dokter tersebut. Dan untuk edukasi lagi tentang min mata, karena saya memiliki min mata 10, jadi dari isu yang beredar bahwa setiap ibu yang memiliki ibu hamil yang memiliki min mata disarankan untuk sesar. Padahal dari dokter spesialis mata tidak ada hubungannya antara min mata dengan persalinan itu maupun sesar ataupun normal. Itu tidak ada pengaruh. Jadi tidak ada pengaruhnya antara persalinan dengan min mata yang sudah beredar, isu-isu beredar bahwa min mata 5 atau min mata 7 itu diharuskan sesar karena ketika minnya 5 atau 7 itu melakukan persalinan normal, itu katanya ditakutkan nanti ada pembuluh darah di mata pecah dan mengakibatkan kebutaan. Saran kalau dari dokter spesialis mata itu tidak ada hubungannya. Jadi untuk ibu-ibu yang mengalami min mata tetap bisa untuk menjalankan lahiran normal. Pertimbangan untuk VBAC ini adalah karena saya memang menginginkan persalinan normal. Karena anak pertama saya sudah merasakan persalinan sesar, maka untuk anak kedua ini saya menginginkan persalinan normal. Karena informasi dari banyak orang, persalinan normal itu lebih cepat sembuh daripada persalinan sesar. Dan setelah saya mengalami sendiri, ternyata memang persalinan normal itu jauh lebih cepat untuk pulih daripada persalinan sesar. Tips untuk melakukan persalinan VBAC ini, yang pertama kesiapan fisik, mental, dan jahitan sesar itu kita harus cek jahitan sesar, ketebalan rahimnya itu, dan jahitannya itu kalau kondisi baik. Kemudian dari segi makanan, protein, vitaminnya, sayuran, terus juga mengikuti saran dari dokter seperti jalan-jalan, terus squat jam. Terus untuk posisi bayi, berat badan bayi itu semua setiap kali periksa dengan dokter itu selalu dipantau. Jadi menjaga berat badan bayi untuk selalu stabil di bawah 3 kilo sampai lahiran itu. Terus latihan nafas, dan yang paling penting adalah support dari keluarga, terutama suami. Kesan dan pesan setelah persalinan VBAC, kesannya persalinan ini lebih cepat pulih karena saya normal. Dan pesannya untuk ibu-ibu yang menginginkan persalinan normal itu jangan takut, bisa melakukan VBAC dengan dokter yang sudah berkompeten dan bidan yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Jadi jangan takut untuk konsultasi dan selalu didampingi dengan dokter tersebut, dan
selalu menjaga kondisi bayi agar bisa lahir normal. Dan untuk pelayanan di Rumah Sakit Darmayu selama saya dirawat di sini dan melakukan persalinan normal di sini, saya merasakan untuk pelayanannya bagus dari segi pemeriksaan. Selama saya periksa di Dokter Adit, saya merasakan nyaman, dan untuk penjelasannya Dokter Adit memberikan penjelasan yang detail untuk terkait kandungan. Yang saya rasakan, Dokter Adit memberikan wacana yang banyak terkait persalinan, menjaga bayi dari mulai saya hamil 4 bulan sampai saya menjelang melahirkan. Dokter Adit selalu membimbing saya dari ketebalan rahim, saya selalu dipantau, terus berat badan bayi, posisi bayi, detak jantung bayi, dan ketuban itu dokter selalu memberikan informasi setiap kali periksa. Dan untuk pelayanan di Rumah Sakit Darmayu ini saya merasakan bagus dari segi pelayanan bidan, untuk selalu tanggap tentang keluhan pasien. Yang saya rasakan sebelum saya meminta pun dari pihak bidan yang jaga, yang memberikan informasi itu tanpa saya meminta sudah memberikan informasi. Dan selama saya dirawat di sini, saya selalu diberikan fasilitas yang bagus, dan untuk anak juga diberikan fasilitas yang bagus, dan penanganan yang cepat dan tanggap. Itu yang saya alami. Pelayanan di Darmayu ini sangat memuaskan. Jadi untuk ibu yang ingin melahirkan, sangat disarankan melahirkan di Rumah Sakit Darmayu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.